Selamat datang di Gudu Channel. Kita kembali lagi. Kali ini saya ada produk dari KZ lagi. Saya belinya di toko officialnya KZ. Produknya CCA, serinya CA2 Dynamic Driver In-Ear Earphone Hi-Fi Powerful Bass Upgraded KZ EDX. Jadi ini kalau sesuai namanya, katanya upgrade dari KZ EDX. Nanti kita coba buktikan aja ya. Langsung saja kita bongkar-bongkar teman-teman. Oke, biar cepet. Pakai gunting saja. Nah. Oke, pengamanan yang kita dapat kalau beli dari official shop seperti ini. Selapis dua lapis bubble wrap, nggak susah, kita pakai gunting saja. Nah. Oke, CCA CA2 Customized Heavy Bass Earphone. Oke, dari kemasannya gini aja, standar, nggak ada sesuatu yang spesial. Di belakang di sini ada sedikit informasi tentang spesifikasi. Yang paling jelas di sini ada made in China, ya jelas ya. Kemudian beratnya 23 dengan plus minus 3 gram. Plug type-nya 3,5 mm. Pin type-nya 0,75. Berarti dia bisa dilepas ya kalau gini. Tapi kalau modelan gini biasanya enggak sih. Mungkin bisa diganti, mungkin enggak. Nanti kita lihat aja. Kemudian dengan frekuensinya 10 sampai 20.000 Hz. Lumayan, biasanya kan 20 sampai 20.000, ini tambah minus 10. Jadi bisa bass lebih berat. Nah, impedance-nya 23 ohm, standar, ada di tengah-tengah, biasanya 16 atau 32, ini atau 24, dia 23. Sedikit berbeda dari yang standar. Sensitivitas 112 desibel, berarti dia punya suara yang lebih lantang, lebih keras gitu. Oke, kita bongkar. Ini masih segelan teman-teman. Pakai benda tajam, pakainya hati-hati. Baik, ini dia CCA CA2. Ya, oh berarti kalau biasanya kayak gini bisa dilepas pin type-nya. Ini kayak KZ EDX atau kaset-kaset yang lain biasanya di gini ya, kemasannya mirip banget. Oke, cukup eksklusif. Kita buka drivernya belakangan ya teman-teman. Tuh kelihatan. Ding ding. Kita dapat apa dulu? Ini seperti biasa dua pasang ear tips. Dari warnanya sama kayak ini. Jadi ya kualitasnya pasti sama juga. Selanjutnya di sini ada kabel. Oke, kabelnya kayaknya keren juga nih bentuk kabelnya. Dan di sini ada user info. Biasanya user info bisa dipakai untuk garansi. Biasanya sih. Jadi kalau teman-teman ada kerusakan, coba hubungi saja penjualnya, siapa tahu bisa diproses garansinya ya. Sehingga tidak bertanya-tanya, ini produknya saya dapatnya kayak gini-gini, gimana solusinya? Coba tanyakan ke penjualnya, itu lebih pasti dan ada kemungkinan teman-teman akan ganti produk sesuai syarat-syarat tertentu gitu ya. Tinggal isi aja ini biasanya gitu. Oke. Hanya itu, kita bahas kabelnya. Oke, dia nggak transparan. Warnanya sedikit kecoklatan. Ups. Wow, L shape dan ini agak gede, agak besar. Artinya dia cor plastiknya plastik semi karet ya, agak-agak empuk, lengket-lengket karet gitu.
besar, artinya pasti aman banget ini penyambung dari jacknya sampai kabelnya. Dan dia golden plated TRRS ya, asik nih, L shape. Kemudian dia hanya braided biasa, 4 yang dijadikan 4 yang dijadikan 1 kabel, karena di sini 2 kabel. Oke, langsung ke splitter. Splitternya dia kokoh banget ini teman-teman. Ini yang paling kokoh yang selama ini saya unboxing dan saya review. Cuman agak sedikit lengket-lengket ini ya, kayak ada slime-nya di sini. Entah slime entah lem. Pokoknya ada lengket-lengket, nggak tahu apalah ini. Mungkin dari karetnya ini kena suhu panas. Mungkin gitu ya. Oke, dia sangat kuat. Kemudian dia ada mikrofon. 1 tombol multifungsi. Mikrofonnya seperti biasa di belakang. KZ banget ini ya. Biasanya ada di kanan. Nah, kan bener di kanan. Oke, selanjutnya ada di ear hook. Ear hook. Dia dilapisi sehingga tidak menyakiti telinga. Jadi aman. Tidak membuat iritasi semoga, karena dia juga lapisannya biasa nggak ada bekas cor yang tersisa atau bekas ya molding ya istilahnya ya, yang tersisa di sini. Biasanya kan kalau yang dicetak itu ada sisanya. Jadi ini modelnya seperti sedotan yang dimasukkan sini kemudian dipanasi dengan heat gun. Akhirnya dia menempel sini sehingga dia tidak ada bekas cor yang tersisa yang akan menyakiti telinga. Sangat baik. Oke, kemudian black tape-nya yang 0,75 ya tadi ya. Yep. Ini kokoh juga, plastik biasa. Dan yang ini lebih plastik dibandingin 2 yang lain, jack dan splitter. Yang dia murni plastik, yang 2 ini semi karet. Oke, itu dari kabel-kabelnya. Langsung kita ke intinya, driver. Nah, ini kita keluarkan dulu. Yap, ini dia. Cara masangnya seperti biasa ya teman-temannya, pasti sudah hafal. Dia lapisannya plastik, di belakang ada logonya A, CCA banget. Ya memang CCA. Logonya ditanam ya ini. Ya dia nggak akan hilang logonya. Dia catnya di dalam sini. Jadi kalau ini dibongkar baru ada dia. Kemudian dia dynamic driver, biasanya ukuran sini 9 atau 10 mm. Paling besarnya 12, tapi ini kayaknya nggak mungkin 12, sekitar 10. Oke, dia dilindungi dengan mantap. Nozzle-nya juga plastik. Ear tips-nya lentur dan saya rasa ini sangat baik untuk noise isolation atau gangguan dari luar. Oke, secara body dia mirip KZ EDX dan ya produk-produk serupa, modelnya juga seperti ini. Bagaimanakah kualitasnya? Apakah ini benar-benar seperti yang disebutkan dari kemasan tadi, upgraded KZ EDX? Dan sebaiknya ya saya coba dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, ini dia earphone CCA CA2 sudah selesai saya coba. Dan katanya ini dari kemasan pengiriman paket kemarin tulisannya upgraded KZ EDX ya. Jadi versi upgrade-nya dari KZ EDX. Dan ternyata ketika dipakai memang sekilas suaranya mirip dengan KZ EDX, cuman KZ EDX terasa lebih pedes dan yang ini lebih lembut dan agak gendut. Nah, gitu. Kemudian di telinga dipakainya dia rasanya rapet banget, tertutup telinga, lubang telinga kita, dan sudah cukup bagus noise isolationnya. Kalau dalam kondisi diam, maksudnya kita nggak play apapun, kita pakai gitu, kita masih bisa dengar sekitar. Tetapi kalau sudah play entah game, lagu, video atau game,
dengan volume kecil pun suara sekitar itu sudah tereduksi dengan sangat baik. Dan sudah lebih fokus suara dari drivernya saja. Dipakainya juga empuk, ini enteng dan nggak sakit di telinga. Dan bagaimana dengan kualitas suaranya? Yang pertama, Acoustic Bass Avenue, I Will Always Love You. Suaranya, vokalnya Mas Alejandro itu sedikit lebih dominan jadinya. Dan dinamisnya itu enak banget. Dinamis itu maksudnya adalah play dari suara rendah ke tinggi, itu blendingnya gitu ya. Campurannya, mixingnya itu enak banget, empuk. Kemudian paduan berbagai frekuensinya itu pas banget. CCA-CA2 ini juga bisa mengeluarkan performa musik akustik dengan sangat baik. Jadi petikan gitar itu mantap. Karakter vokalnya Mas Alejandro di sini juga dieksekusi dengan baik sehingga kualitas vokal, meskipun dia menyanyi, misalnya kita dengar dia nyanyi tanpa mikrofon, tanpa mixing, nyanyi langsung di depan kita, itu karakter vokalnya akan mirip dengan yang kita dengar dari driver ini, gitu maksudnya. Sehingga bisa disebut dengan high fidelity, meskipun ini tidak termasuk yang high fidelity. Gitu. Kemudian selain dari Bass Avenue, saya juga coba dengerin dari Dimas Senopati itu ya di YouTube. Nah, vokalnya dia dieksekusi juga dengan baik sama CCA-CA2 ini. Detail petikan gitarnya juga terdengar jernih. Dan intinya tidak mengecewakan mendengarkan pakai earphone ini, teman-teman. Selanjutnya Maroon 5 yang Lost. Bassnya dalam, tapi nggak dalam-dalam amat. Nah, jadi penyuka bass itu akan tetap suka. Dan pendengar yang biasa, yang nggak terlalu suka bass gitu, maksudnya yang standar-standar aja gitu, itu juga masih masuk. Karakter vokalnya Mas Adam juga keluar di sini, terekspos dengan baik. Low ke high frekuensinya juga berpadu dengan asik, meskipun saat musiknya lagi rame-ramenya, itu paduannya, blendingnya itu nggak berantakan, teman-teman. Saya puas dengan hasilnya. Selanjutnya EDM ya, jeduk-jeduk. Yang slow dulu The Evener Fade Outlines. Nah ini nih, kita dikasih bass yang dalam tapi nggak bikin pusing. Kan banyak tuh bass yang suka dung dung dung, kayak yang biasanya modifan mobil yang bassnya sampai rambut bisa terbang-terbang itu. Nah, nggak sampai kayak gitu. Jadi bassnya dalam tapi kita tetap enjoy dengerinnya. Blending dengan efek-efek yang lain itu juga keren, rapi banget. Di telinga saya ini versi gendutnya EDX seperti saya bilang tadi. Gendutnya itu pas. Nah, kalau diibaratkan ke manusia itu ya apa ya? Semok gitu kali ya. Jadi nggak over suaranya, nggak terlalu ya, suara audio yang gendut itu kan nggak nyaman, jadi rasanya di telinga kita penuh banget, nggak kayak gitu, pas. Selanjutnya EDM yang lebih rame, yaitu Love Generator Solardo, lagunya Roller Coaster. Dan ini ampun DJ, ini dinamis low frekuensi atau bassnya itu asik banget. Itu kan lagunya ada main bassnya. Gimana lah itu. Pokoknya bassnya itu dimainkan di low frekuensinya. Itu asik banget, teman-teman. Bahasa entengnya tuh gini. Kita ini ditampar tapi nggak sakit. Nah, itu enak. Terus, atau apa ya? Kita minum kopi cappuccino yang baristanya juara internasional. Sehingga blending bassnya itu asik banget. Intinya memuaskan dan joget asik lah. Selanjutnya kita ke rock ya. Pertama Dream Theater dulu, Another Day. Nah ini biasanya yang punya bass agak kuat itu kurang cocok untuk dengerin rock dan metal. Tapi CCA-CA2 ini punya detail yang asik. Keribetan drumnya Mike Portnoy dan gitarisnya Mas Petrucci itu seolah kita bisa niruin, kita bisa ngikutin gitu. Oh ini gitarnya gini ya, gitu. Oh drumnya mukulnya gini ya, gitu. Kita bisa niruin karena jadi terdengar itu predel-predel, teman-teman, kayak apa ya istilahnya, predel-predel sendiri-sendiri gitulah. Bener-bener terekspos detailnya dengan baik. Kemudian keyboard dan bassnya juga di metal dan rock itu kan kalau musiknya lagi rame itu kan suka nggak kedengeran tuh atau tipis kedengarannya.
Nah, di sini kita bisa mendengarkan dengan sangat mudah tanpa harus konsentrasi ekstra mendengarkan mana sih suara bassnya gitu. Selanjutnya yang lebih rame, Avenged Sevenfold The Stage. Nah, saya itu langsung merinding denger intronya. Kencengnya melodi gitar sama drum itu kayak lagi gigit kerupuk yang fresh. Detail banget. Enak. Terus gayanya Avenged Sevenfold itu kan sering dibuat gitarnya Mas Zeki Vegnets itu kan di kiri suaranya, terus yang melodinya Mas Git itu di kanan gitu kan. Nah itu pas bagian itu memang terdengar terpisah gitu ya, kanan dan kiri. Gitar ritme ada di suara kiri, gitar melodi ada di suara kanan. Nah itu memang terpisah, tapi blendingnya di kepala, menyatunya di kepala kita, dioperasikan sama otak itu jadi asik. Dan saya puas banget dengarnya. Nggak ada instrumen yang ketutup juga. Semuanya muncul dengan rapi, kayak TNI lagi baris. Selanjutnya metal yang konsentrasinya di bass. Muse Hysteria. Nah, ini dia. Ini baru Muse, teman-teman. Permainan bassnya itu nggak bikin pusing dan mual. Kalau kalian bukan penyuka bass pun, pasti bakal jatuh cinta sama CCA-CA2 ini. Sudah lama juga saya nggak dengerin Muse seseneng dan sepuas ini, teman-teman. Efek gitarnya yang khas itu juga jadi jernih bersinar. Wah, beneran asik, teman-teman. Selanjutnya yang paling rame yaitu Lamb of God Walk With Me in Hell. CCA, CA2. Saya yakin bisa membuat penyuka Korea jadi suka metal. Eksekusi vokal yang growl sampai yang screamnya itu sempurna, teman-teman. Lemparan stereonya kanan kirinya itu kan kadang dilempar-lempar suaranya ya. Itu enak banget. Kedetailan drum dan gitarnya juga dieksekusi dengan sempurna. Bassnya juga mainnya dengan cantik tanpa kita nyari-nyari di mana suara bassnya, kayak tadi di Dream Theater tadi ya. Biasanya kan kalau yang rame banget tuh bass tuh hilang. Ya ini enggak. Kita tetap itu ada suara bass gitu. Nah itu yang rame-rame. Selanjutnya kita slowkan orkestra Riccardo Muti yang Beethoven 9. Nah ini suara lembutnya violin dan flute itu mengalir dengan lancar. Rendahnya suara kontrabas pun terdengar bagus berpadu dengan sempurna dengan yang berfrekuensi tinggi. Secara keseluruhan suaranya ini di telinga saya, ini menurut saya, suaranya lebih dari nonton langsung. Jadi ini rasanya megah dan mewah banget. Bahkan nonton langsung pun bisa kalah suaranya. Mungkin terdengar berlebihan, tapi itulah yang saya dengarkan ya teman-teman ya. Nah itu dari permusikan. Selanjutnya untuk nonton film. Nah kalau tadi orkestra itu suaranya lebih bagus daripada nonton langsung. Nah kalau ini suaranya lebih keren dari bioskop, teman-teman, buat nonton film. Saya lebih puas nonton film dengan audionya ya. Audionya pakai CCA CA2 ini. Enak banget. Dibandingkan bioskop, wah harus jauh-jauh ke bioskop, udah dengerin nonton musik, nonton film aja. Lihat smartphone dan laptop pakai ini lebih marem. Nah selanjutnya untuk bermain game. Kita sudah dengar detail dari setiap lagu dan film ya. Nah sekarang detail dari game juga keluar semua, teman-teman. Buat PUBG, main PUBG ya, suaranya itu kayak kita ada di game itu sendiri. Kanan kirinya dapat suara kendaraan dari jauh yang biasanya melintas. Ini kendaraan kan dari kanan gitu misalnya, gitu. Wah itu lemparan kanan ke kirinya juga dapat, teman-teman. Asik banget. Kemudian suara tembakan yang ada di sebelah kanan kita, misalnya musuh nembak meleset, des gitu. Suaranya beneran di kanan semua. Asik gitu. Wah rasanya kayak ada di game itu. Dan selebihnya CCA-CA2 ini saya yakin menjawab semua keinginan para gamer mobile, apapun genre game, teman-teman. Bahkan ini lebih dari earphone yang dikhususkan untuk game menurut saya ya. Menurut saya. Nah yang terakhir adalah untuk bertelepon.
Ini kinclong banget teman-teman. Suara lawan bicara itu nggak kayak ngomong langsung sih, tapi rada ada menggema, rada gede sedikit, tapi jelas banget, artikulasinya juga jadi mantep. A, I, U, E, O itu terdengar jelas, kemudian R, L, B, D itu terpisah-pisah dengan baik, maksudnya bisa dieksekusi dengan baik. Nah, untuk mikrofonnya bagaimana? Ini dia. Testing. Ini hasil suara mikrofon dari CCA CA2. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan dinilai sendiri. Nah, begitu ya teman-teman. Silahkan bagaimana menurut teman-teman itu kualitas mikrofonnya. Buat saya sih ini sudah sangat bagus mikrofonnya juga. Nah, itu tadi hasil review saya tentang CCA CA2 ini. Dan kalau teman-teman ada yang pernah pakai juga dan suaranya yang dikeluarkan berbeda dengan apa yang saya rasakan, tulis saja di kolom komentar supaya informasi yang kita dapatkan semakin lengkap. Mari kita berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Gudut Channel.